Kali ini kita akan bahas dan komentari berita seputar isu-isu hangat dunia ya guys. Dan berita kali ini kita kutip dari laman konta.co.id. Putin bersiap peruntukan adik kuasa dolar. Emas akan ganti kekuasaan dolar dan kembali perkasa jadi alat tukar dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin meminta pembayaran gas dalam mata uang rubel yang dibeli oleh negara-negara tak bersahabat mulai April 2022 sebagai imbas konflik militer di Ukraina. Negara-negara tak bersahabat yang dimaksud Putin adalah mereka yang menghujani Rusia dengan serangkaian sanksi atas serangan militernya ke Ukraina. Diketahui negara-negara tersebut adalah AS dan sekutunya, serta negara-negara di Uni Eropa. Uni Eropa sendiri merupakan pelanggan gas alam cair Rusia. Putin juga mengancam jika negara-negara tidak bersahabat itu menolak membayar dengan rubel, Rusia akan menghentikan aliran gasnya. Waduh, mau dibuat beku nih guys Uni Eropa. Menurut dekret tersebut, semua pembayaran akan ditangani oleh Gazprombank Rusia, anak perusahaan raksasa energi milik negara Rusia, Gazprom. Pembeli akan mentransfer pembayaran ke rekening Gazprombank dalam mata uang asing, yang kemudian akan dirubah oleh bank menjadi rubel dan ditransfer kembali ke rekening pembeli rubel. Wah, dibuat pusing gak tuh negara-negara musuh Rusia guys? Gini nih kalau presidennya cerdik, negara musuh dibuat pusing dan gak pernah mau tunduk dengan aturan musuh. Lalu, seberapa efektif kebijakan Putin yang memaksa negara-negara tak bersahabat menggunakan rubel dalam pembelian gas Rusia? Kita akan lanjut bahas kecerdikan Presiden Putin. Dikutip dari laman The Wire, serangan militer Rusia ke Ukraina tampaknya sudah dengan matang dipersiapkan Putin dan para pembantunya, termasuk berbagai rencana cadangan yang sudah direncanakan ketika menghadapi serangkaian sanksi ekonomi. Meski ada beberapa rencananya terhadap Ukraina yang kurang sempurna, Putin tidak ceroboh. Ia sendiri sudah lama dikenal sebagai pemimpin yang cerdik dan berpikir rasional. Tuh guys, sebagai presiden Putin memang banyak dikenal kenyang pengalaman nih. Dia juga dikenal disiplin, tangguh, dan adil. Bahkan, kata Sheikh Imran Hussein, dia ini adalah pribadi yang paling dekat dengan muslim loh guys. And guess what Putin did? He overruled the Orthodox Christian Church in Moscow. And he ordered the construction of the biggest masjid in the whole of Europe, in Moscow. I don't need to go further to provide you with evidence. These are the Christians that Allah is speaking of, who will be closest in love and affection for Muslims. Sebagaimana diketahui, Putin dengan sengaja mengonversi rubel Rusia dengan harga emas, dengan mematok 5.000 rubel untuk setiap 1 gram emas. Kebijakan ini dipastikan akan membuat AS dan sekutunya dalam kesulitan. Nah dia, mata uang rubel sekarang sudah di-backup emas guys. Untuk informasi kalian ya, sebelumnya Rusia sudah borong beberapa ribu ton cadangan emas dari negara lain untuk memperkuat cadangan emas di negeri mereka, guna untuk membackup mata uang rubel dengan emas. Nah, persaingan mata uang dunia dimulai nih. Jadi relate ya sama ceramah Sheikh Imran Hussein tentang perebutan gunung emas nih guys. Di sisi lain, AS dan sejumlah negara barat sudah memutuskan untuk menghentikan ekspor ke Rusia sebagai bagian dari sanksi. Mustahil negara-negara barat mendapatkan rubel dengan jumlah yang cukup. Mereka tak bisa mendapatkan rubel dengan melakukan ekspor ke Rusia. Di lain sisi, negara-negara barat membutuhkan minyak dan gas Rusia. Artinya, mau tidak mau, dengan terpaksa, satu-satunya cara negara-negara tersebut mendapatkan gas dan minyak yakni harus membayar rubel dengan menjual cadangan emas untuk ditukar dengan rubel, yang artinya harus mengirim berbalok-balok emas ke Rusia. Wah, begitu cerdasnya Presiden Putin ya guys. Coba aja Presiden negeri Wakanda cerdas kayak dia ya. Ups. Presiden Putin sadar tak ada gunanya menerima dolar untuk penjualan gas Rusia, mengingat cadangan devisa Rusia dalam bentuk dolar tak bisa dipakai karena akses keuangan di dunia sudah diblokir AS dan sekutunya, termasuk sanksi larangan Bank Rusia menggunakan transaksi SWIFT. Ibarat pepatah sekali mendayung 2 pulau terlampaui, Putin mendapatkan 2 keuntungan sekaligus dengan memaksa penggunaan rubel, yakni cadangan emas Rusia yang melonjak dan rubel yang menguat. Keinginan Putin yang ingin meninggalkan dolar secara luas dalam transaksi perdagangan dunia pun bisa ia realisasikan sekarang.
Wah, gila ya guys. Sekali dayung 2 pulau dilewatin nih. Begini nih jadinya kalau perhitungan sudah matang, mau Amerika ataupun Uni Eropa digilas habis guys. Risiko kehancuran dolar Amerika Serikat. Putin sadar, Amerika Serikat adalah negara yang paling gemar mencetak uang kertas dibandingkan negara-negara lain. Dolar Amerika Serikat hanyalah kertas yang dicetak tanpa jaminan apapun sesuka hati pemerintah Amerika. Dolar Amerika yang dicetak The Fed telah bertambah 800 miliar dolar AS sejak tahun 2008 menjadi hampir 8,5 triliun dolar pada tahun 2021. Inflasi pun semakin tak terkendali. Untuk informasi kalian ya guys, dolar itu sendiri cuman kertas yang sebenarnya nggak punya backup apapun, kecuali kebijakan politik dari IMF dan World Bank. Mereka nggak membackup dolar dengan emas lagi. Dari sekitar tahun 1971 dengan disepakatinya Agreement of Bretton Woods. Dengan kata lain, sebenar-benarnya dolar itu ya nggak ada nilainya, alias nggak ada nilai intrinsik di dalamnya. Ya apalagi rupiah ya, miris. Peningkatan 10 kali lipat dalam sejarah pencetakan mata uang tidak akan mungkin terjadi jika dolar didukung oleh emas The Fed. Cadangan emas The Fed jauh lebih kecil dibandingkan jumlah dolar yang beredar di dunia. Saat AS kelimpungan dengan besarnya jumlah dolar yang dicetaknya sendiri, Putin punya waktu yang tepat untuk membalas dengan menghidupkan kembali transaksi dengan emas atau pembayaran non-dolar lainnya sebagai alat tukar. Ini adalah langkah yang cerdas dari Putin, karena emas juga memiliki resonansi alami dengan India dan Cina, importir emas terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Emas adalah alat pembayaran yang paling diterima di seluruh dunia, termasuk jika dibandingkan dolar AS sekalipun. Emas yang dimiliki oleh rumah tangga di India diperkirakan mencapai 40% dari PDB. Secara budaya dan psikologis, emas memiliki daya tarik besar di India, Cina, dan Rusia. Rusia sendiri memiliki lebih dari 50% cadangan devisanya dalam bentuk emas, membuatnya masih bisa bertahan sangat lama meski menghadapi sanksi ekonomi dari AS dan Eropa. Nah, mati nggak tuh negara-negara Uni Eropa? Sosokan sih mereka ngasih sanksi ke Putin. Ujung-ujungnya kayak juga kan dibuat kedinginan negaranya. Jika gagasan Putin meninggalkan dolar AS terus berlanjut, sekalipun krisis di Ukraina sudah berakhir dan kemudian diikuti negara-negara lain, maka hal itu tentu jadi mimpi buruk untuk negeri Paman Sam. Imbasnya, banyak negara bisa jadi tak akan lagi menumpuk dolar dalam cadangan devisanya. Dolar AS akan pulang kampung ke negara asalnya, membuat stok dolar melimpah di negaranya, dan membuat inflasi menjadi gila-gilaan di AS. Lagi pula, Cina yang merupakan raksasa ekonomi dunia saat ini sudah sering mengampanyakan untuk meninggalkan dolar AS sebagai mata uang regional. Perang Rusia terhadap Ukraina dan kebijakan Putin bisa jadi titik balik perubahan radikal dalam penggunaan dolar. Hal ini pula yang membuat AS sangat berhati-hati dalam menyikapi ancaman Rusia. Nah, menurut kalian gimana nih berita ini guys? Ada yang merasa tertipu dengan nilai mata uang kertas? Atau ada yang merasa jadi pengen investasi emas? Ingat nih, Rasulullah SAW juga sudah bersabda bahwa kelak di akhir zaman gak ada yang bernilai selain dinar dan dirham. Ya tentu itu koin emas dan perak. Banyak ahli yang sudah memprediksi kalau uang kertas gak akan lama lagi ada di bumi kita ini. Kekuasaan terbesar mereka ya ada di uang kertas. Kalau uang kertas hancur, bye-bye peradaban elit global. Oke, semangat terus buat Presiden Bapak Putin Sohendar. Itu sih nama tetangga saya ya. Maaf. Semangat terus buat Pak Presiden Putin, kan yang abis dah Amerika dan sekutunya itu. Kembalikan lagi kejayaan emas di bumi ini, hingga akhirnya kezaliman di dunia bakal kandas dan keadilan bakal memenuhi bumi ini. Ditunggu ya aliansinya dengan umat Islam. Oke guys, gitu dulu berita kita di kesempatan kali ini. Silahkan like kalau kalian suka, dislike saja kalau nggak suka ya. Share ke sohib kalian bila perlu. Terima kasih sudah nonton, ketemu lagi di video selanjutnya. See you, bye-bye.